Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rinaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 289200547. Dan mata kuliahnya yang akan saya jelaskan yaitu Pengantar Ekonomi Makro, dengan dosen pengampunya Bapak Joni Tesmanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah ekonomi makro. Di sini ada kata pengantarnya ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan ujian tengah semester ini tepat pada waktunya. Kemudian ada daftar isi. Yang pertama ada bab pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari pengantar ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produk suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Tak terkecuali bagi negara yang masih berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi akan selalu menjadi pusat perhatian untuk melihat tingkat perekonomian negara tersebut. Untuk dapat mencapai tingkat perekonomian yang tinggi, namun tetap stabil, tidaklah mudah. Harus diikuti kemampuan variabel makroekonomi dalam mengatasi setiap permasalahan tersebut. Nah, di sini yang kedua dari bab 1 adalah tujuan penulisan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mengaruhi target-target tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam perekonomian di mana pemerintahan sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksanaannya. Sini ada bab 2. Yang bab 2.1 yaitu pengertian ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan. Teori ekonomi makro yang sering digunakan untuk menganalisis dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca. Pembayaran yang berkesinambungan. Ekonomi jenis ini juga bisa menganalisis tentang produsen secara keseluruhan, serta konsumen dan pengalokasian pendapatan dalam memberi barang dan jasa. Ekonomi makro juga dapat menjelaskan perubahan ekonomi mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Yang 2.2 dari bab 2, konsep dasar ekonomi makro. Kata ekonomi makro berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pokok masalah ekonomi menurut aliran klasik ialah produksi atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan konsumsi, kegiatan manusia mengurangi nilai guna suatu produk yang yaitu barang atau jasa. 2.3 dari bab 2, sejarah lahirnya ilmu ekonomi makro. Setelah ekonomi mikro populer, sejarah kembali memunculkan urgensi akan kajian ilmu baru berupa ilmu ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Great Depression
1929 sampai 33 membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Keluasan ekonomi menimpa negara-negara besar karena penerapan liberalisasinya ekonomi. Depresi yang berlangsung lama ini pun membuyarkan keyakinan dunia terhadap hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwa invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. 2.4 dari bab 2. Pokok-pokok masalah ekonomi. Ada 3 pokok-pokoknya dalam masalah ekonomi. Yang pertama yaitu kebutuhan alat pemuas dan sumber daya. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, seringkali dimasukkan unsur keinginan, tetapi juga karena kebutuhan manusia tersebut beraneka macam. Alat pemuas ketersediaannya terbatas, sangat dibutuhkan manusia. Maka alat pemuas ini sangat perlu diproduksikannya. Sedangkan sumber daya sifatnya juga terbatas jika dieksploitasi secara besar-besaran. 2.5 dari bab 2, permasalahan dan tujuan ilmu ekonomi makro. Ada ada 4. Yang pertama permasalahannya lambannya pertumbuhan ekonomi. Jumlah lulusan sekolah atau sarjana meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Yang kedua, tingginya pengangguran dan kemiskinan. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adalah faktor utama terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang meningkat, persaingan kerjaan yang sangat tinggi atau sengit, serta tuntutan untuk bisa bertahan hidup. Ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menjadi pekerja di sektor informasi seperti buruh, kuli, pembantu, dan seterusnya. Yang ketiga, inflasi dan defisit APBN. Kenaikan harga barang yang merupakan dampak terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Tingginya laju inflasi mengakibatkan BI, Bank Indonesia, melakukan pengetatan di bidang moneter. Namun pengetatan ini tidak dapat dilakukan secara drastis karena mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan. Tingginya utang luar negeri, turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai. Sehingga pada saat terjadi krisis dalam sekejap atau nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang atur luar negeri untuk pihak peminjaman. Nah, ini ada tujuannya dari ini yang ada 5 tujuannya: menciptakan lapangan kerja, produksi dalam negeri yang tinggi, ekonomi yang stabil, neraca pembayaran yang seimbang, pendapatan penduduk yang merata. 2.6 dari bab 2, instrumen kebijakan makro. Ada 3. Yang pertama ada kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Yang fiskal meliputi langkah-langkah pemerintahan, membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelum ini dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan
Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian negara dapat pula mempengaruhi melalui segi penawaran. 2.7 dari bab 2. Model ekonomi makro. Yang pertama, ada dua. Yang pertama, model teoritis sederhana. Deskripsi buku teks sederhana tentang makroekonomi melibatkan sejumlah kecil persamaan yang diagram yang sering disebut model. Contohnya termasuk ISLM dan model Fundel-Fleming dan Keynesian makroekonomi dan model Solow dan dari neoklasik teori pertumbuhan. Yang kedua, model peramalan empiris. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, ketika pemerintah mulai mengumpulkan pendapatan nasional dengan data akuntansi produk, para ekonom mulai membangun model kuantitatif untuk menggambar dinamika yang diamati dalam data. Model ini memperkirakan hubungan antara variabel makroekonomi yang berbeda menggunakan analisis deret waktu, seperti model teoritis yang lebih sederhana. Model empiris ini menggambarkan hubungan antara jumlah agregat, tetapi banyak yang membahas di tingkat detailnya yang lebih luas. 2.8 dari bab 2. Penawaran dan permintaan agregat. Penawaran atau agregat adalah jumlah seluruh barang akhir jasa-jasa dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan perusahaan-perusahaan yang berbagai tingkat harga. Permintaan agregatif adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, yang baik berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Yang ketiga, bab 3, pembahasan. Sini yang 3.1 pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Yang kedua, 3.2 perhitungan kegiatan ekonomi masyarakat. Ada 3, yaitu output approach, yang kedua income approach, yang ketiga expenditure approach. Di sini ada angka-angkanya ya, bisa dilihat teman-teman. Ada rumusnya juga sudah saya tertera di sini. Ya. Di sini ada 3.3 dari bab 3, berbagai konsep pendapatan nasional. Ada 8. Yang pertama ada produk domestik bruto PDB, kedua produk nasional bruto PNB, ketiga produk nasional neto PNN, pendapatan nasional neto net national income. Yang kelima pendapatan perserokongan atau personal PI. Pendapatan per kapita, income per kapita. Pendapatan disposable atau disposable income DI. Yang terakhir ada produk domestik regional atau bruto PDRB. 3.4 perhitungan pendapatan nasional. Itu perhitungannya ada 3. Perhitungan pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan pendekatan pendapatan. Di sini juga sudah saya tuliskan rumus-rumusnya ya teman-teman, bisa dilihat. Ada keterangannya juga. Oke, lanjut. 3.5 dari bab 3. Manfaat perhitungan analisis pendapatan nasional. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama, mendapat informasi soal tingkat kemampuan masyarakat. Kedua, membantu pemerintahan untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Ketiga, membantu dalam proses membandingkan kinerja ekonomi di berbagai sektor dan daerah. Keempat, membantu pemerintahan negara mengetahui pertumbuhan ekonomi yang mereka alami tiap tahunnya. 3.6 laju pertumbuhan ekonomi. Asumsi pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang dominan menentukan besaran pada komponen pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel asumsi dasar ekonomi makro yang secara positif berhubungan langsung dengan penerimaan dalam negeri, baik itu penerimaan pajak dalam negeri, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
Nah, di sini ada cara menghitungnya ya teman-teman dari laju pertumbuhan ekonomi. Di sini ada rumusnya, ada keterangannya. Kalau mau dicatat silakan. Nah, di sini ada determinasi pendapatan nasional. Yang 3.7 dari bab 3 ada konsumsi C, tabungan S, investasi S. Fungsi konsumsi yaitu dilihat dari sisi penawaran dalam perekonomian, tertutup pendapatan. Yang diperoleh masyarakat Y hanya digunakan untuk konsumsi C dan saving S. Atau Y sama dengan C tambah S. Fungsi tabungan yaitu suatu persamaan yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Dari persamaan Y sama dengan C tambah S. Tertulis kembali menjadi YCS. Fungsi investasi yaitu fungsi tabungan adalah fungsi hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan. Ini sama dengan investasi. Maka fungsi konsumsi dengan tabungan dapat dituliskan dengan rumus Y sama dengan C tambah S. Nah, ini ada 3.8 dari bab 3, pengaruh-pengaruh investasi dalam pendapatan nasional. Ya, ada berapa? Oh, ada 2 ya benar. Yang pertama ada realisasi dalam penanaman modal. Yang kedua, tantangan menghadapi masa depan. Nah, ya, di sini bab 4 menutup. Kesimpulannya dari makalah makroekonomi ini, mata kuliah ini membahas tentang beberapa konsep dasar dalam ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, dan pendapatan nasional, analisis pendapatan nasional, permintaan dan penawaran akan uang, keseimbangan umum pasar uang, permintaan agregat dalam perekonomian terbuka, dan lain-lain. Ini ada saran-sarannya. Itu puji syukur akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini sebagai tugas UTS dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kesalahan dan keliruan di dalamnya. Maka dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah-langkah yang kita ambil. Nah, sini berikut ada link-link yang saya ambil dari beberapa web dan saya taruh di makalah saya. Bisa dilihat ya teman-teman link-linknya. Ya. Oke, alhamdulillah selesai. Sekian dari penjelasan tentang makalah pengantar ekonomi makro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.